Tetap jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini. Tetap sehat, rajin cuci tangan, tetap pakai protokol kesehatan. Materi Bahasa Indonesia untuk kelas 6 di SDIT Tiara Aksara dengan wali kelas Pak Agus dan Ibu Ninik. Untuk di Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok dan jenis paragraf. Ide pokok. Nama lain ide pokok kadang kita bisa temukan di beberapa nama ketika kita dalam soal ataupun dalam buku, bahkan dalam pernyataan-pernyataan dalam soal biasanya. Nama ide pokok ada juga dengan nama lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Namun sebenarnya sama, itu adalah ide pokok. Ide pokok. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Kemudian, di mana dapat dijumpai? Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Jadi kalimat utama kadang ada di awal paragraf, ada juga di akhir paragraf. Nah, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan kalimat utamanya paragraf, dapat dibedakan dua jenis, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf kalimat utama di awal paragraf. Kemudian apa itu paragraf induktif? Adalah paragraf dengan kalimat utama di akhir paragraf. Paham ya? Deduktif di awal, induktif di akhir. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, mari kita membaca teks. Kamu bisa lihat LKS kamu di halaman 17. Atau kamu bisa lihat slide ini, kita baca sama-sama. Kita baca dengan seksama. Tempat hidup tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali jenis tumbuhan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Mulai dari yang bentuknya sederhana seperti lumut, sampai dengan yang bentuknya kompleks seperti tumbuhan mangga, jambu, dan sebagainya. Tumbuhan adalah salah satu jenis organisme atau makhluk hidup yang tergolong ke dalam regnum plantae, sama seperti makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga menunjukkan ciri-ciri kehidupan antara lain bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan sebagainya. Beberapa jenis tumbuhan hidup di daerah tertentu. Ada yang hidup di dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Ayo berlatih.
Tulislah ide pokok setiap paragraf ini di buku tulis kamu. Di mana ide pokok setiap paragraf tersebut berada? Kalau di awal kalimat, di awal paragraf berarti kalimat utamanya di awal paragraf berarti itu kalimat deduktif. Bila di akhir disebut dengan kalimat induktif. Untuk mempermudah, kamu bisa buat dengan tabel atau bisa buat dengan diagram. Berikut contoh diagramnya. Nah ini, pembuat diagramnya bisa seperti ini, 1, 2, 3, atau buat tabel. Tidak apa-apa. Sekian. Tidak dibosan-bosannya. Kami, para guru dan seluruh Dewan Guru mengingatkan tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, terus semangat untuk belajar. Akhirul kalam, Pak Agus bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.